yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, memberi kuat yang lemah. Kita ulangi kembali ayat yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku diberinya, tiap jam menghibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Suka dan derita, suka dan derita bergantian memperkuat iman. Sekali lagi, suka dan derita, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu pagi ini kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman, untuk mendengarkan sabda firman, untuk memuji Engkau. Ini semua karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan buat kami untuk bekerja dan berbuat. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapak. Tuhan yang berkuasa atas firman-Mu dan Roh Kudus memimpin kami semua. Terima kasih ya Bapak. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan kembali. Baik itu, terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya perkenalkan diri dulu, ya. Puji Tuhan. Saya seperti reuni sebenarnya, ya. Saya Ibu Gembala dan juga Bapak Pendeta ini satu kampus. Jadi saya dengan Pak Pendeta Lukas ini satu angkatan. Ya. Cuma saya kalah mungkin lagi dia. Ya, saya masih ada hitam-hitamnya, beliau putih semua. Jadi kemuliaannya lebih banyak beliau. Nah, saya dengan Ibu Lukas ya, kami panggil beliau itu dulu Bu Adi ya. Beliau masih hitam semua rambutnya, luar biasa. Dan saya bahagia sekali karena ternyata saya masih kalah besar dengan beliau. Jadi kami, tadi saya tadinya sudah tidak terlalu pede, saya makin besar. Ya puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk melayani di gereja Kristen Nazaren di Palangkaraya, Kalimantan. Sebenarnya dari lahir di STT Nazaren, ya, gereja kita hambanya seperti itu. Kami sudah mendapat gelar istilahnya penginjil. Nah, rupanya karena saya itu terlalu cinta suami, saya pun akhirnya juga harus cinta Tuhan. Betul? Kalau cinta suami harus cinta Tuhan. Kalau tidak disayang suami, harus makin cinta Tuhan. Amin. Ya, saya mendengarkan kesaksian Kacik tadi ya, saya meneteskan air mata. Ya. Penderitaan Kacik belum dapat, karena Kacik masih bisa melihat suami walaupun tidak bisa. Saya tidak bisa melihat suami saya. Ya. Tuhan memanggil suami saya 1 tahun lebih, ya, beberapa bulan. Beliau pendeta di gereja Kristen Nazaren juga. Ya, saya mendampingi beliau. Dan puji Tuhan, dengan berbagai ujian yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kami, saya dan anak-anak, itu membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak cuma saya saja, tetapi jemaat-jemaat dan majelis gereja juga semakin kuat. Seperti saat ini, saya harus ada di Jakarta karena saya divonis menderita kanker. Ya. Saya operasi 4 bulan yang lalu. Di dekat ankle lengan saya ini ada benjolan dan itu menempel di tulang. Sebenarnya benjolannya nggak nakal, tapi karena sudah nempel di tulang, jadi dia harus dipotong, ya, dibersihkan. Sama seperti pokok anggur, kalau nggak berbuah ya dia bikin masalah, potong.
Puji Tuhan, begitu saya divonis kanker, jemaat saya yang cowok-cowok langsung bilang, Bu, kalau nanti ibu terpaksa gundul, saya juga akan gundul menemani ibu. Bayangkan, jemaat semua pemuda-pemuda itu, pokoknya kita gundul bersama-sama. Jangan khawatir, kalian tidak akan pernah gundul kecuali kalian kelompok rambut. Saya bilang begitu. Nah, dengan berjalannya waktu pertama kali saya datang ke Darmais, mendapatkan pelayanan yang sangat bagus. Oh itu nanti begini. Ketika tahu bahwa saya memakai BPJS, supaya berbeda lagi. Saya datang pergi, dan belum mendapatkan peranan apa-apa. Dulu saya tidak pernah bisa mengangkat tangan saya seperti ini. Ya. Saya kesakitan kalau saya harus menulis sesuatu di meja. Kalau saya makan, saya kesakitan luar biasa. Tetapi saat ini Tuhan memberikan kuasa kesembuhan luar biasa. Walaupun saya belum menerima hasil laboratorium, tetapi saya katakan Tuhan, saya akan berhenti melakukan pengobatan di Darmais. Saya katakan, saya percaya Tuhan memberikan saya kemampuan. Saya akan berjuang sampai di garis finish, sampai Tuhan memanggil saya. Saya nggak takut. Walaupun saya mau divonis sakit apa, dulu saya sudah menjadi pasien di Harapan Kita. Jantung saya ada kelainan. Dokter memvonis saya umur 3 tahun. Tetapi yang terjadi apa? Suami saya justru yang dipanggil Tuhan dulu. Siapa ya? Harusnya saya. Begitu suami saya meninggal, harusnya saya kena serangan jantung atau jantung saya anfal. Tidak. Terbukti saya berdiri di tempat ini saat ini. Tuhan yang menggantikan jantung saya. Terlalu besar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya nggak bisa berterima kasih. Saya terlalu dihargai Tuhan. Saya terlalu diistimewakan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian juga, Anda semua adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Jadi jangan pernah lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saat di pesawat, saat di toko, saat dimanapun. Ceritakan betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tadi ada kesaksian dari Haji, tadi dia mengatakan adalah sempat ini ya, apa namanya, cari pengacaranya ya, atau pembela. Bapak Ibu jemaat, namanya pembela itu, wah, orang yang sangat tidak bilang, oh aku mau jadi pengacara nanti ya. Oh, aku nanti mau pacaran sama pengacara saja ya. Cewek-cewek katakan dulu, yang cowok-cowok lagi. Oh ya, nanti aku bisa kerjasama dengan pengacara. Ya. Pengacara seperti Hotman Paris ya, itu adalah pengacara yang sangat terkenal. Ya. Semuanya, apalagi Hotman bisa memberikan hatinya. Oh udah, nggak usah bayar, free, gitu ya. Karena kebanyakan biasanya pengacara itu sangat tinggi bayarannya. Nah, pengacara itu adalah orang yang siapakah pembela yang sebenarnya? Kita lihat dalam Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca bergantian ya Bapak Jemaat ya, supaya semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat semua ayat yang genap. Bersama kita lanjut berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutladen Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Tuhan, karena Engkau bermasmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah menghapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya akan mulai membaca ayat yang kelima. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Luar biasanya. Kita mempunyai pembela yang sungguh-sungguh mumpuni, ya, tidak ada dua. Kita tahu bahwa seorang pembela, sifat pembela itu, ya dia mau pasang badan. Contoh dari Tuhan Yesus sendiri, dia pasang badan untuk kita. Apapun dosa kita, ketika kita Tuhan, ini aku ampuni aku Tuhan, kita
tunduk sujud di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepada Dia dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga, seperti saya, background saya dari kaum muda. Mengapa saya bisa terima Tuhan? Karena saya waktu itu melakukan sholat tahajud, dan ketika saya sedang zikir, di situ Tuhan menurut saya hanya satu kata Tuhan, nah, dosamu sudah kuampuni. Bayangkan siapa yang bisa melakukan seperti itu, dan betapa beruntungnya saya karena Tuhan sendiri memegang pundak saya. Jadi pada saat saya ada benjolan di sini, saya berkata dengan penyakit saya, "Hei, di sini ada tangan Tuhan Yesus yang berkata, dosamu sudah kuampuni. Jadi kamu pergi." Benjolan sudah dikeluarkan. Nah, berarti sudah beres. Dan saya katakan, Tuhan, ini sudah beres. Saya sudah sembuh. Dan terpujilah Tuhan. Akhirnya saya juga disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan sendiri, ya Tuhan Yesus sendiri memikul saya, menanggung dosa kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Apapun sosok hidup kita, apapun latar belakang kita, Tuhan siap menanggung semua kondisi kita. Yang kedua, sifat pembela itu mengetahui hal apapun yang sudah kita lakukan. Betul? Tahu. Namanya orang kita mau dibela, itu pasti kamu dulu gimana? Gimana cerita? Bagaimana latar belakang? Tuhan juga sudah tahu seperti apa kita. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Kita baca bersama firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kayu sutra, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bayangkan latar belakang kita. Perempuan Samaria, orang apa? Tidak ramah, tetapi ketika Tuhan katakan bahwa dosamu sudah aku suci menjadi putih. Saya belum pernah sih pegang salju. Mungkin Pak Adri juga ya pegang salju. Kayak apa ya? Taunya hanya es krim itu aja, es krim yang putih itu aja. Itu pun lembut ya, putih. Begitu besarnya Tuhan menghargai. Betapa besar pun dosa kita, Tuhan siap menyucikan kita. Tuhan siap menguduskan kita. Saya sangat bangga dengan gereja kami, Gereja Kristen Nazaret, karena memiliki prinsip kudus bagi Allah. Kudus bagi Allah berarti kita harus kudus. Itu yang menjadi pegangan hidup untuk tidak berkomitmen, untuk tidak melenceng dari Tuhan. Nah, sifat pembela itu ketika orang yang dibelanya sudah dibebaskan, dia tahu tempat yang teraman, tempat yang terbaik untuk orang yang dibela. Nah, sebagai pengikut Kristus, ya, tempat yang terbaik, yang teraman adalah gereja. Gereja Kristen Nazaret adalah tempat yang teraman untuk Bapak Ibu bisa share, untuk Bapak Ibu bisa meluangkan apa saja, untuk Bapak Ibu bersama-sama berdoa. Kami juga gereja kecil Bapak Ibu jemaat. Ya, begitu Pak Bambang, suami saya sakit, jemaat-jemaat yang protes, wah pendeta kok bisa sakit, pendeta kok sampai cuci darah, bla bla bla. Ada yang terus terang berkata, saya ingin mundur, saya mau pindah gereja, oh silahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap membunuh saya. Kenapa? Dia tahu bahwa gereja Kristen Nazaret adalah tempat yang terbaik untuk mencurahkan seluruh isi hati, untuk menjadi teman sahabat dari segala kehidupan. Gereja yang persekutuan, yang bisa membangun iman kita semua semakin hari semakin mantap kepada Tuhan. Nah, kalau saya sudah menyampaikan tadi sifat pembela pun punya konsekuensi. Ya. Kita lihat Tuhan Yesus konsekuensinya, karena
Dia rela membela kita. Dia menebus dengan darah yang mahal. Beliau tersakiti. Beliau berkorban habis-habisan. Beliau rela mendapatkan ancaman dari pasukan Romawi, bahkan dari orang-orang di sekitar dia. Tidak diakui. Asli. Oh, kamu membela itu ternyata ya. Tapi tak. Jangan itu nanti nana. Seperti itu biasa. Demikian juga seringkali pendeta juga ketika pendeta merangkul orang yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Oh, kamu ternyata Tuhan pendeta itu yang aku ya dan bla bla bla. Mereka nggak pernah tahu arti sebenarnya pembelaan. Pembelaan yang dibutuhkan. Pembelaan yang bisa menyelamatkan orang lain. Kita mungkin tidak akan pernah jadi sama seperti Yesus. Ada pujianku mau sepertimu Yesus. Maunya itu seringkali mau jadi sempurna tanpa mau membayar. Nah, sekarang untuk orang yang dibela, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia harus berkata jujur dan pasrah, berkata sesungguhnya. Kedua, kalau 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, harus berkata, melakukan pengakuan sesungguhnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, surat 1 Yohanes. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu dia. Kalau kita sudah dibela, ya kita harus punya komitmen untuk apa? Untuk jujur. Tuhan, terima kasih atas pengampunan ini. Tuhan, ini loh, aku dosa-dosaku ini. Sertakan semua. Tuhan, ini loh kebenaran. Yang kedua, orang yang dibela harus siap dan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12. Sebenarnya gereja ini punya anak muda yang masih teenager. Sudah teenager ya? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia sama saja, tidak ada perubahan, ya masih ikut-ikutan, ya. Nah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri. Ya. Harus berubah menjadi baik. Jangan yang oh ya hari Minggu ya ke gereja, saya tak minta ya, aku sudah turun ke gereja ya. Nah, sudah ada di gereja. Itu tidak akan berada. Kalau dalam hidup hati kita, dalam hidup kita tidak mau melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan itu sakit, ya. Untuk melakukan perubahan itu memang harus ditumbuk dulu. Mas yang murni itu tidak akan berubah. Walaupun kena air sakit tetap tangannya tetap tinggi. Mas yang murni. Manusia yang sudah dibunuh, yang tidak akan pernah takut menjadi baik. Dia mau melakukan itu. Dia mau menjadi lebih baik. Yang ketiga, tahu bahwa hidupnya menjadi berharga. Orang yang dibela harus tahu sekarang hidupnya berharga. Yaitu ya, sekarang hidupnya berharga. Amin. Anak-anak, jagoan-jagoan, koko-koko, dan titi, koko dan titi ya. Hidupmu berharga. Harus membuat bangga Tuhan, membuat bangga mama, nanti tak sama Tuhan. Ya, oke, kamu? Senyumnya cakep ya, senyumnya ya. Nah, tahu bahwa hidup kita berharga. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Dan sudah menemukan. Silakan tolong berdiri dan dibacakan. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Coba lihat. Kita ini, saya dan saudara itu begitu
dihargai Tuhan. Ibarat seperti saya punya cucu baru satu timah-timah kok nangis sebentar aja. Rosa, mama saya panggil mama. Rosa itu loh nangis. Iya, mak, nggak apa-apa ya. Ini saya yang ini timah-timah saya. Tuhan juga demikian kepada kita. Kita ditimah-timah, kita disayang-sayang sampai ini jangan sampai luka loh. Ya, jangan sampai luka anak ini. Aku yang memproteksi, aku yang menjaga melindungi. Dimana pun kamu berada, sekalipun kamu harus turun ke lembah yang curang. Kadang-kadang tak boleh sedikit, tidak apa-apa. Karena sudah tahu, rasanya sakit. Goresan kita, itu membuktikan Tuhan ini. Goresan bekas jahitan saya, itu bukti bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa, Tuhan takut di atas segala takut. Dia jiwa Bapa yang memiliki. Jangan pernah takut dengan saya. Yang penting kita tetap puji. Ya, oke, next. Yang harus dilakukan untuk orang yang sudah dibela adalah hidup taat, setia. Ini saya ambil dari Injilnya Bapak Mbak ya, Pak Cinta, ambil Injilnya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu, maka dari rumah apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Janganlah berpindah-pindah. Ya, bicara tentang kesetiaan, jangan suka pindah-pindah. Setia sampai mati. Kalau pasangan hidupmu tidak setia, berpindah-pindah, tidak masuk dalam hubungannya. Yang setia, mereka tetap ada di dalam rumah itu. Tidak pindah-pindah. Sekarang banyak yang pindah karena sarane, aku mau jadi ikut kamu, sarane, ya, dia nggak ketawa sih dulu, sama si abang ya, itu sulit sekali sekarang. Karena faktor ekonomi, ingin hidup mewah-mewah, ingin hidup terus berada di kafe-kafe, terus bisa jalan-jalan ke mall, aduh, nggak mau hidup susah, udahlah, saya mau lah hidup gimana. Tuhan itu orang yang taat. Sampai di mana ketaatan dan kesetiaan itu kita sendiri, benar nggak aku sudah setia sama Tuhan? Ibadah hari ini masih mau ibadah berdoa, mau nggak? Kadang-kadang orang tidak alasan itu, ya kan namanya beribadah nggak harus dilihat ya. Oh, tapi sungguh-sungguh kan untuk melakukan untuk ujian. Yang terakhir, seorang yang dibela, dia siap menjadi pemenang. Dia siap menjadi pemenang. Pemenang atas apa? Pemenang atas iman, pemenang atas kehidupan, pemenang atas segala masalah kehidupan terkait. Ya. Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang, ada ujian dan lebih dari itu. Pembela tidak pernah mempermalukan kami sebagai orang yang berdosa dan penuh kelemahan. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah biji mata Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, umat yang taat setia kepada Engkau, yang memiliki gelar sebagai anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dalam hidup kami. Kami mau taat setia. Kami mau terus jujur di hadapan. Kami mau terus melakukan firman. Dan Kau memberkati gereja ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas dan istri, serta anak-anak mereka yang setia melayani Engkau. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang setia bersama beribadah di tempat-Mu. Kau memberkati mereka. Memberkati pekerjaan usaha jerih payah mereka. Apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Dan juga untuk salah seorang ibu yang akan kembali ke Pontianak, Kalimantan Barat. Tuhan Yesus Engkau menyertai dan Engkau terus meneguhkan hati untuk setia kepada Tuhan saja, memberkati anak-anak mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan di dalam Engkau. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.